Bapak dan Ibu sekalian, yang kami hormati, selanjutnya adalah akan disampaikan paparan dari Bapak Istadi dari Universitas Diponegoro yang akan memberikan presentasinya yang berjudul Improving Quality of Editorial Management of Scientific Journal. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit pengalaman singkat dari Profesor Dr. Istadi. Beliau adalah profesor di bidang ilmu teknik kimia dan merupakan editor-in-chief Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis. Bapak Istadi juga merupakan asesor akreditasi jurnal, yaitu Arjuna, di Kementekbin sejak tahun 2012. Langsung saja Pak Istadi, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Iya, mohon maaf Bapak sebelumnya. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ingin bertanya, kami mohon dapat seperti tadi melalui Q&A chat, Q&A box maksud saya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mr. Alexander, Mr. Derek, and Miss Priyanka. Let me present in bahasa. Oke. Hari ini saya akan sampaikan ya tentang sebagai tindak lanjut ya apa yang menjadi requirement dari Scopus yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Alexander dan Mr. Derek ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi tentang persyaratan-persyaratan dan apa yang harus disiapkan, salah satunya adalah bagian quality of editorial management. Nanti saya akan bahas secara detail ya bagaimana tindak lanjut dari masing-masing jurnal ya. Presentasi saya ini saya buat menggunakan referen yang sudah ada ya dari pedoman akreditasi, kemudian juga panduan editorial yang sudah dikeluarkan oleh Kemenristek ya, editorial pengelolaan jurnal ilmiah, kemudian juga dari Scopus FAQ beberapa kita ambil, kemudian juga dari editor welcome pack dari Elsevier, juga dari kopi standar ya. Baik, ini adalah profil saya sendiri ya, baik di website, kemudian ada Facebook, ada YouTube juga, kemudian ada Scopus, Orchid, ya, Pablon, dan Sinta. Jadi cukup lengkap Bapak Ibu untuk bisa kita membangun network ya melewat salah satunya adalah sosial media, juga ada alamat email saya ya. Ini adalah outline presentation yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita nanti tindak lanjut ya tadi tentang website jurnal ya, seperti yang diminta oleh Scopus ya. Kemudian tentang peer review proses ya, peer review proses policy. Kemudian ada kriteria editor in chief, handling editor. Kemudian ada editorial board ya, nanti juga akan saya sampaikan tentang peer review ya. Kemudian juga saya sampaikan bagaimana rutenya manuskrip dari submit, peer review, dan final decision. Juga saya singgung tentang masalah ini ya, keputusan-keputusan editor ya. Ada yang revision, reject, accept ya, nanti saya akan bahas. Baik. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Diana tadi bahwa saya adalah editor-in-chief di jurnal ini, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis. Kebetulan dari set score tracker di Scopus 1,28 ya, ini nanti mungkin sebentar lagi akan di launching ya, set score untuk 2019. Kemudian yang Simago SJR sudah di launching beberapa waktu yang lalu. Jurnal ini adalah SJR-nya 0,26 ya.
Kemudian baru saja untuk jurnal saya ini juga akreditasi ya, akreditasi, dan kebetulan Sinta 1 ya, termasuk kategori Sinta 1 dengan skornya itu adalah 94 dari total 100 ya. Alhamdulillah mendapatkan skor yang baik lah, seperti itu. Baik, ini sudah disampaikan oleh Mr. Derek dan Mr. Alexander ya. Dengan kita diindeks oleh Scopus, maka otomatis visibility dari jurnal kita akan mendunia ya. Jadi orang-orang sedunia itu pasti akan mengenali jurnal kita dengan lebih mudah ya. Karena mereka kebanyakan mencari literatur dan seterusnya ya, juga melalui database Scopus ya. Kemudian juga kita bisa membangun kolaborasi ya antar peneliti di dunia, karena jurnal kita tadi sudah mendapatkan visibility yang luas ya. Di sini juga kita bisa membangun network dari peer reviewer dan editor ya. Dengan adanya Scopus ini, saya punya pengalaman menarik ya. Saya bisa membangun network dengan peneliti atau profesor di Finland yang kebetulan saya juga belum pernah ketemu. Tapi dari situlah lewat Scopus ini kita bisa membangun network dan sekarang menjadi salah satu handling editor di jurnal saya. Ya. Kemudian juga dengan visibility yang luas, maka jurnal kita akan mendapatkan sitasi yang luar biasa ya dari para peneliti di dunia, karena bisa dicari dari seluruh dunia tentunya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kriteria jurnal internasional ya, menurut Scopus sudah disinggung oleh Mr. Alexander dan Mr. Derek ya, bahwa salah satunya adalah scope ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail bahwa scope itu harus, scope jurnal yang mau kita indekskan di Scopus harus merupakan interest ya untuk international scientific community ya. Untuk yang kelokalan, saya kira nggak ada masalah ketika itu unik dan menarik, itu tidak ada masalah, itu pengecualian ya. Kemudian untuk yang penting lagi adalah diversity ya. Ini diversity, author, reader, editorial board, ini juga salah satu kriteria dari jurnal internasional ya. Ini juga sesuai dengan yang kriteria di PAK Indonesia ya sepertinya. Kemudian adanya international editorial board ini juga penting ya. Editorial board yang pakar-pakar tidak hanya dari Indonesia saja ya, tentunya dari luar negeri ya. Kemudian apakah jurnal-jurnal yang menggunakan nama jurnalnya International Journal of itu otomatis menjadi jurnal internasional? Tadi saya baca di slide-nya Mr. Alexander tadi tidak langsung otomatis, makanya sangat aneh jika ada jurnal dengan nama International Journal of tapi penulisnya dari dalam negeri semua, misalnya, itu agak aneh juga gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya tadi, saya tidak akan ulang lagi ya. Ini juga sudah dijelaskan. Nah, saya akan langsung kepada tindak lanjutnya ya, tindak lanjut dari masing-masing ini ya, tentang yang berkaitan dengan editorial ya. Nanti saya akan singgung sedikit, tadi ada request bagaimana cara memeriksa citasi ya, citedness jurnalnya ya. Coba saya akan share seperti ini ya. Kalau kita masuk ke Scopus ya, tentunya kalau kita ingin mendeteksi jumlah citasi jurnal kita yang belum terindeks Scopus di database Scopus, maka kita harus punya akses ke Scopus dulu. Jadi kalau kita yang menggunakan free author preview itu tidak bisa. Maka tadi Mr. Alexander menyarankan ya sudah, nanti bisa kontak teman atau kolega yang mempunyai akses ke Scopus, bisa seperti itu ya. Kemudian caranya adalah kita masuk ke mesin pencarinya Scopus seperti ini, dan di sini kita masukkan nama jurnalnya ya. Kita masukkan nama jurnalnya. Bisa juga tadi menggunakan advance, jadi OR, karena kemungkinan orang yang mensitasi jurnal kita itu bisa bermacam-macam ya, nanti bisa menggunakan itu. Kemudian dipilih yang referen, ya, dipilih yang referen, kemudian klik search ya.
Nanti setelah ini kita akan dapatkan data tentang jumlah berapa dokumennya ya. Kemudian untuk memastikan nama jurnal yang benar, karena kadang-kadang nama jurnal itu kan mirip-mirip ya antara jurnal satu sama yang lain ya. Maka kita harus pastikan nama jurnal yang benar itu di secondary dokumen. Jadi kita klik di secondary dokumen. Nanti setelah dari secondary dokumen, maka kita cek di sini. Kira-kira berapa dokumen yang disitasi dari jurnal kita ya. Nah ini kita centang, kemudian di lima itu, kemudian nanti kita hitung berapa jumlah citasinya. Jadi itu adalah bagaimana cara kita mendeteksi jumlah citasi ya, standing dari jurnalnya. Baik, saya akan lanjutkan ya. Ini tadi sudah disinggung juga di presentasi yang di awal ya. Hanya saja untuk teman-teman pengelola jurnal yang nama jurnalnya itu menggunakan kata Indonesian, biasanya ini akan diberi komen oleh CSAB ya tentang apa maksud dari Indonesian ini ya, sehingga ini harus dijelaskan di bagian scope ya, di bagian scope apa maksud dari kata Indonesian ini ya, itu yang diminta oleh Scopus ya. Perhatikan teman-teman, kalau ingin membuat jurnal yang baru atau ingin ganti nama jurnal, tolong perhatikan jangan membuat jurnal dengan nama yang sama, apalagi sama dengan jurnal-jurnal yang sudah terkenal. Jadi ini harus diperiksa ya. Kemudian berikutnya adalah tentang standar website. Tadi sudah disinggung juga oleh Mr. Derek ya. Yang pertama, informasi yang harus ada adalah editor in chief ya, harus ada editor in chief. Kemudian ada International Editorial Board, di mana personel-personel ini harus ada link ke profil, mungkin profil Scopusnya seperti itu ya, supaya CSAB itu bisa men-tracking track recordnya dengan mudah. Jadi tinggal diklik, nanti bisa mudah ditemukan ya. Kemudian author guideline ini wajib ada di dalam website. Kemudian peer review proses atau policy atau bagaimana kebijakan jurnal tentang rutenya manuskrip ya, dari submit, review, sampai decision itu seperti apa, ini nanti perlu disampaikan. Kemudian ada publishing ethic ya, kemudian juga ada bagaimana akses ke full text-nya ya. Juga tidak kalah pentingnya adalah tentang publisher, karena banyak dari jurnal-jurnal di Indonesia ini tidak jelas juga jurnal itu diterbitkan oleh institusi mana, kadang-kadang kurang jelas ya. Ini yang harus ada di dalam website ya. Berikutnya adalah ini standar website yang disampaikan oleh standar COP ya. Di standar COP itu kalau kita lihat website jurnal itu adalah ada 16. Ya, ada 16. Yang warnanya merah ini berkaitan dengan publication ethic ya. Ini yang berkaitan dengan publication ethic. Jadi menurut requirement-nya Scopus yang namanya publication ethic harus lengkap, juga harus meliputi beberapa allegation berikut ya, tentang pelanggaran-pelanggaran yang mungkin ada, bagaimana kebijakan jurnalnya. Ini ya, harus ada di dalam website ya. Kemudian tadi salah satunya adalah peer review proses atau policy, ini harus ada. Ya, maka apa yang harus dituliskan di dalam peer review proses? Ini ada 5 item yang kebetulan saya coba listkan. 5 item ini seharusnya ada ya di dalam websitenya jurnal, karena ini merupakan kebijakannya jurnal terkait dengan proses peer review. Sebagai contoh begini. Salah satunya adalah misalnya manuskrip itu setelah disubmit akan diproses seperti apa, siapa yang menghandle, kemudian siapa yang mereview, dan siapa yang akan memberikan keputusan ya. Nah, kemudian jumlah peer reviewer-nya pun mungkin juga jurnal punya kebijakan, misalnya tidak mungkin reviewernya 1 orang ya, misalnya minimal 2 orang sampai 3 orang misalnya. Nah itu kebijakan ini perlu ditulis ya, supaya jelas bagaimana tentang peer review prosesnya. Berikutnya adalah tentang jenis reviewnya ya. Tadi ada 3 jenis yang disampaikan ya, ada open review,
ada single blind dan ada double blind. Maka itu harus dinyatakan dengan jelas di dalam peer review proses policy ya. Kemudian siapa yang mengambil keputusan ya, manuskrip itu final decision-nya whether accepted or rejected, maka ini siapa yang ngambil keputusan, maka harus kita jelaskan di sini ya. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang penting yang harus dituliskan di dalam peer review proses atau policy ya. Berikutnya saya akan membahas tentang editorial team ya. Editorial team itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti ya secara teori begitu ya. Tetapi dari beberapa jurnal ya, kemudian saya juga ambilkan dari editor Welcome Pack dari Elsevier ya. Jurnal editorial team itu terdiri dari yang pertama adalah editor in chief ya. Jadi jurnal itu harus ada editor in chief-nya, karena saya lihat jurnal-jurnal di Indonesia ada beberapa yang tidak ada editor in chief-nya. Jadi paling tinggi hanya associate editor misalnya gitu. Maka itu tidak boleh, harus ada salah satu sebagai leadernya. Kemudian editor in chief ini juga jangan ada banyak ya. Ibaratnya kalau kita suatu kendaraan jangan ada sopirnya 2 atau 3 gitu ya. Maka sopirnya adalah 1, leadernya 1 ya. Kemudian ada associate atau handling atau section editor atau co-editor. Maka ini baru bisa per kelompok bidang ilmu ya, atau per topik, ini bisa ya. Kemudian ada editorial board ya, selain associate atau handling editor atau section editor nanti ada editorial board ya. Jadi minimal jurnal itu punya 1, 2, dan 3 ini harus ada ya. Nah, masalah yang nomor 4 dan nomor 5 itu bisa di belakang layar ya, bisa di belakang layar atau juga bisa di-listkan nama-namanya ini ya. Baik, sekarang saya akan sampaikan tentang kriteria dari editor in chief ya. Kadang-kadang di sebuah jurnal ada beberapa kasus ya, misalnya begini, yang ditunjuk atau yang dimasukkan ke dalam editor in chief-nya adalah pimpinannya misalnya, karena kalau tidak dituliskan namanya nanti anggarannya nggak keluar. Ada yang seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini nanti menjadi masalah bagi jurnal itu ya. Jangan-jangan bisa jadi ya pejabatnya tersebut tidak pernah memikirkan jurnalnya. Nah ini ironi juga gitu ya. Makanya siapa yang berhak menjadi editor in chief misalnya seperti itu ya. Yang pertama adalah seorang editor in chief harus mempunyai kemampuan ya, harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan diterima tidaknya suatu naskah ya. Paling enggak dia kalau associate editornya atau handling editornya ada kebingungan, maka seorang editor in chief harus bisa memutuskan ya. Kemudian yang lebih clear lagi, seorang editor in chief harus sesuai dengan bidang ilmunya jurnal. Jadi makanya tadi tidak boleh gara-gara dekannya atau dia dean atau apa gitu ya, maka tidak bisa dia sebagai editor in chief ya. Maka harus relevan bidang ilmunya. Berikutnya adalah punya komitmen ya, punya komitmen tentang jurnal itu. Jadi jangan sampai hanya dipasang nama ya, tadi sudah dijelaskan oleh Master Derek tadi ya, atau Pak Lokman juga sudah menyampaikan banyak jurnal yang hanya memasang nama saja, padahal dia kadang-kadang tidak tahu, dia tidak diberitahu, bahkan itu yang paling parah ya. Kemudian juga tentang location of geographical origin ya. Misalnya jurnal kita ada di Indonesia, kebetulan editor in chief-nya dari Amerika misalnya. Nah, dia mungkin researcher yang top dalam bidang ilmu itu misalnya. Tetapi secara logika kadang-kadang tidak mungkin ini ya, secara editor itu bisa betul-betul full commitment indeed ya, dengan jurnalnya itu. Maka ini harus menjadi pertimbangan juga gitu ya. Kalau dia sebagai editorial board mungkin oke ya, tapi kalau ini posisinya editor in chief ini yang perlu dipertimbangkan kembali ya. Nah, ini adalah sangat jarang seorang itu menjadi editor in chief di 2 jurnal. Misalnya begitu ya. Saya sudah menjadi editor in chief di Bulletin of Chemical Reaction tadi ya. Saya tidak mungkin sanggup dari sisi waktu dan
load-nya ya untuk menjadi editor in chief di tempat lain. Itu tidak mungkin. Karena saya memaintain satu jurnal saja sudah lumayan juga menyita waktu begitu ya. Jadi jarang sekali ada seseorang editor in chief berada di 2 jurnal. Tetapi kalau editor robot itu masih memungkinkan ya. Baik. Kemudian tugas utama dari editor in chief ya Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini, tidak hanya sekedar pasang nama ya, harus bisa memastikan tentang supply high quality manuskrip ke jurnal. Jadi jangan sampai jurnal itu kekurangan naskah yang baik, sementara itu editor in chief-nya adalah tidak memperhatikan ya, tidak memikirkan tentang hal ini. Nah, ini yang menjadi masalah besar kalau sampai terjadi seperti itu ya. Maka ini harus menjadi tanggung jawab dari editor in chief dengan meminta pertimbangan ke editor robot ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana editor in chief ini harus bisa memastikan ya manuskrip yang masuk itu adalah merefleksikan atau berada pada skop jurnal atau sesuai dengan skop jurnal. Ini penting ya. Karena kadang-kadang dan ini sering yang menghandle manuskrip itu kan tidak langsung editor in chief-nya, tapi kita itu kadang-kadang dibantu oleh misalnya asisten editor atau admin gitu ya, itu udah biasa seperti itu. Maka harus selalu berkomunikasi ya dengan editor in chief-nya, jangan sampai ada lolos manuskrip yang tidak sesuai ya. Kemudian editor in chief ini juga bisa punya hak untuk mengevaluasi editorial board dan memilih editorial board ya. Manakah editorial board yang sudah tidak aktif lagi dan manakah yang reviewer yang mungkin sangat aktif, yang mungkin dia berhak atau bisa menjadi kandidat dari editorial board. Ini perlu menjadi pertimbangan editor in chief ya. Kemudian juga engage, ya, jadi harus banyak waktunya, komitmennya untuk bagaimana memikirkan progres dari jurnal tersebut. Makanya tadi secara logika, kalau editor in chief berada di 2 jurnal, sama-sama editor in chief semua itu berat, ya. Menurut saya berat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk load utama dari editor in chief ya. Berikutnya adalah kriteria sekarang ya, bagaimana kriteria dan tugas utama dari editorial board. Kalau yang tadi adalah editor in chief, sekarang editorial board itu atau di Indonesia namanya dewan editor atau dewan redaksi ya. Jadi editorial board itu harus menunjukkan atau sesuai atau relevan dengan bidang jurnal yang dieditori seperti itu ya. Jadi tidak misalnya ada jurnal dalam bidang keagamaan, kemudian melihat Pak Istadi itu misalnya H-indeknya 13, wah nanti menjadi dewan editor di jurnal saya ya Pak ya. Nah itu kan tidak sesuai, karena saya tidak mungkin bisa menjadi dewan editor robot untuk jurnal yang di luar bidang ilmu saya, seperti itu. Kemudian ditunjukkan, jadi expertise dari editor robot itu ditunjukkan oleh track record yang baik ya, misalnya menggunakan profil di Scopus, ada H-index, ada jumlah publikasi, ada jumlah citasi, maka itu CSAP akan melihat di dalam websitenya. Kemudian editorial board juga bertugas mereview naskah, jadi tidak hanya asal pasang nama seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi ya. Maka seorang editorial board juga mempunyai pekerjaan dasar, misalnya mereview manuskrip misalnya ya. Di samping juga memberikan pertimbangan terhadap pengembangan jurnal ya. Jadi yang membedakan antara editorial board dengan peer reviewer itu di sini. Kalau peer reviewer itu tidak memberikan advice ya tentang jurnal policy and scope. Dia hanya diminta untuk mereview saja. Tetapi kalau seorang editorial board, selain dia memberikan advice, dia juga bisa mereview manuskrip ya. Seperti itu. Yang keenam adalah, ini penting sekali, editorial board itu juga merupakan figur yang prestis dalam bidang ilmu itu. Jadi orang yang memang top dalam bidang ilmu itu.
Tetapi kita tidak boleh begitu ada orang top kemudian namanya dipasang, tidak boleh. Maka harus kita kontak dulu, bersedia atau tidak dia bekerja sebagai editorial board di jurnal kita. Jangan bersedia, setelah itu dia tidak akan komit lagi dengan jurnal kita, itu menjadi masalah lain lagi gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga pertimbangan geographical area. Jadi salah satu requirement dari Scopus tadi bahwa editorial board-nya harus global juga ya. Jadi tidak hanya lokal, misalnya tidak hanya dari Indonesia saja. Mungkin ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain dari geographical area juga bisa juga bidang ilmu ya. Jadi ada subjek atau bidang ilmu yang sesuai, itu bisa juga mewakili bidang ilmu ya. Di samping juga mewakili area itu ya. Kemudian editorial board juga harus punya kemampuan untuk menarik penulis baru, terutama di daerah yang diwakilinya. Misalnya gini, kita itu punya editorial board yang berasal dari Malaysia, maka seharusnya ada beberapa paper yang berasal dari Malaysia karena dia menjadi dutanya jurnal itu atau representatif dari jurnal itu di wilayah Malaysia misalnya. Nah, itu salah satu tugas dari editorial board ya. Kemudian berikutnya adalah juga bisa memberikan pertimbangan terkait dengan pelanggaran etik ya, etika publikasi, itu juga bisa dimintai pertimbangan oleh editornya ya, oleh editor in chief-nya begitu. Itu adalah beberapa kriteria dan tugas-tugas utama dari editorial board ya. Kemudian ada lagi editorial board itu juga boleh submit papernya ke jurnal yang dieditori ya. Nah, jadi ada beberapa pengindeks itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang top dalam bidang ilmu itu, kebetulan dia adalah editorial board dari jurnal itu, maka dia juga boleh submit ke jurnal yang dieditori itu. Ini bisa sebagai bukti pengakuan ya. Ini adalah recognize dari high reputable expert terhadap jurnal kita. Jadi dia punya paper yang bagus, tapi juga mau disubmit ke jurnal kita. Berarti pakar itu atau figur itu juga mempercayai terhadap kualitas dari jurnal kita. Namun demikian perlu dicatat bahwa tidak boleh juga terlalu banyak artikel yang berasal dari editornya itu. Jadi ini harus diatur seperti itu ya. Kemudian juga bisa memberikan dimintai pertimbangan ya oleh editor in chief terkait dengan menerima atau menolak suatu manuskrip. Ini bisa memberikan pertimbangan ya karena merupakan dewan pakarnya. Idealnya jumlah personel di editorial board itu adalah 10 sampai 20 orang. Ya. 10 sampai 20 orang untuk jurnal internasional. Di mana 10 sampai 20 orang itu tadi juga bisa mewakili geographical location ya. Jadi jangan sampai 10 orang itu mungkin dari Indonesia semua gitu ya. Jangan gitu ya. Maka harus memenuhi ketentuan itu ya. Namun demikian Bapak Ibu, kalau jurnalnya hanya jurnal nasional itu 5 saja boleh ya. Gitu. Berikutnya adalah bagaimana dengan evaluasi editorial board ya. Tadi salah satu kewenangan dari editor in chief, dia mungkin bisa 2 sampai 3 tahun sekali mengevaluasi tim yang ada di editorial board ya. Mungkin ada juga beberapa anggota editorial board yang sudah tidak care terhadap jurnal kita atau mungkin dia sudah tidak aktif lagi maksud saya. Ya, maka itu perlu dievaluasi. Sementara di sisi lain ada peer reviewer yang sangat aktif, yang sangat komit terhadap jurnal kita. Maka kita coba pertimbangkan, mungkin kita bisa mengangkat peer reviewer, kita invite menjadi editorial board
Sementara editor bot yang sudah tidak aktif itu bisa nanti dipindah ke menjadi peer reviewer biasa juga. Seperti itu. Kemudian editor bot member ini kita prioritaskan orang-orang atau personel yang memang mempunyai good dedication, good integrity, dan good commitment terhadap jurnal kita. Ini yang harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai nanti CSAB kebetulan mungkin sampling ya, kontak ke editor botnya, mungkin nama jurnalnya aja lupa. Ada jurnal itu toh, nama saya ada toh. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian editor bot member yang bagus, yang mempunyai komitmen tinggi, nanti juga bisa menjadi handling editor atau associate editor ya. Nah ini karena handling editor ini butuh komitmen luar biasa ya terhadap jurnal itu ya. Nanti saya akan bahas sendiri untuk yang associate ya. Nah ini kita bisa menggunakan rute ini ya. Misalnya bagaimana kita mencari potensial reviewer dari Scopus misalnya ya. Nah, kita cari potensial reviewer dari author atau dari database Scopus ya. Kemudian orang-orang yang ini kita invite ya. Kemudian peer reviewer yang baik juga kita amati dan kita beri scoring ya. Peer reviewer yang sangat komit itu bisa kita invite menjadi editorial board ya. Bagi yang sudah tidak aktif lagi maka bisa dikembalikan lagi ke peer reviewer ya. Kemudian saya akan sampaikan tentang associate editor ya atau handling ya atau section editor. Jadi associate, handling atau section editor ini adalah orang-orang yang personel editor ya yang dia punya komitmen tinggi terhadap jurnal ya. Dari dia hampir seperti editor in chief ya, dia punya waktu yang banyak untuk menghandle jurnal. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia bisa memeriksa quality dari manuskrip misalnya ya. Ada manuskrip yang masuk ya, yang sesuai dengan bidang keilmuannya dia. Kemudian nanti dia mencari reviewer juga. Jadi dia bertanggung jawab di proses review. Kemudian dia juga memilih reviewer. Kemudian finally juga bisa membuat decision. Jadi kalau ada manuskrip yang masuk oleh admin editorial itu bisa dikomunikasikan dengan editor in chief ya. Nanti dari editor in chief itu bisa menugaskan ke handling atau section editor ini. Baru nanti yang section atau handling itu memproses manuskrip dari review sampai nanti perbaikan dan final decision. Jadi seperti itu. Oleh karena itu main handling editor itu adalah bukan editor in chief-nya dan juga bukan member dari editorial board, tapi dia mempunyai kriteria sendiri ya, associate atau handling atau section. Jadi ada juga istilah lain adalah co-editor ya, terserah ini tinggal kekhasan di bidang ilmu nanti seperti apa biasanya ya. Itu. Kemudian kenapa harus ada main handling? Karena editor in chief itu kan tidak mungkin ya, misalnya tahun ini ada 100 paper yang masuk ke jurnal kita. Kan tidak mungkin saya sebagai editor in chief akan memaintain itu semua begitu ya. Enggak mungkin load-nya ya. Maka kita bisa bagi-bagi ke masing-masing section atau associate editor ya, seperti itu. Kemudian di OJS section editor itu adalah role-nya bukan editor ya. Kalau editor itu adalah editor in chief. Nah, yang section itu adalah role-nya section editor. Sehingga nanti editor itu bisa melihat seluruh pekerjaannya associate atau handling, tetapi masing-masing associate handling tidak bisa melirik yang pekerjaan yang lainnya gitu ya. Maka role-nya ini harus jelas. Jangan sampai karena ini editor semuanya di OJS editor, nanti menjadi ruwet kalau seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud handle manuskrip tadi saya tekankan, mulai dari mengundang reviewer, membuat keputusan sementara, mengevaluasi perbaikan, dan juga memutuskan yang terakhir. Ini adalah yang dimaksud
handle manuskrip. Jadi apa yang dilakukan oleh editor in chief maupun yang section atau handling to handle manuskrip itu adalah seperti ini ya. Nah, mencari reviewer nanti bisa dengan cara apa ya, apakah lewat database Scopus atau bagaimana gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tugas dari associate tadi adalah memberikan keputusan ya. Nah, di OJS kita mengenal ada revision required. Nah, ini kalau di aplikasi yang lainnya itu bisa namanya minor revision ya. Misalnya di editorial manager itu namanya minor revision. Jadi kalau minor revision itu yang memeriksa perbaikannya adalah bukan reviewer lagi. Jadi kalau minor revision atau revision required itu yang memeriksa perbaikan dari penulis adalah editornya, apakah editor in chief atau handling editornya. Hingga nanti dari situ diputuskan ya menjadi final decision atau interim decision. Nah, kalau yang major revision itu di OJS adalah namanya resubmit for review ya. Major revision atau resubmit for review lah. Kalau seperti ini, maka perbaikan dari penulis itu perlu dilihat lagi oleh peer reviewers ya. Perlu dilihat lagi oleh peer reviewer ya. Nanti baru setelah dari peer reviewer kembalikan lagi ke penulis, nanti terakhir diperiksa oleh handling atau editor in chief-nya. Ya. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu, associate atau handling itu mungkin ada kebingungan ya dalam memberikan keputusan terhadap naskah. Oleh karena itu maka associate handling itu bisa berkomunikasi dengan editor in chief terhadap keputusan naskah itu. Jadi ini nanti fleksibel saja gitu ya diskusinya. Baik, berikutnya adalah tentang proses peer review ya. Nah, tadi editor in chief atau associate editor tadi menunjuk peer reviewer ya. Peer reviewer itu bisa jumlahnya 2 minimal ya, atau 3, atau bisa jadi 4 ya, kadang-kadang saya perlu 4, kadang saya perlu 5, nah seperti itu ya. Autor apakah boleh memberikan saran tentang peer reviewer? Nah, di beberapa jurnal-jurnal yang top, penulis itu biasanya menyertakan suggestion kandidat peer reviewer ya. Tetapi masalah reviewernya itu mau dipakai atau tidak itu menjadi keputusan atau hak dari editor ya. Kemudian peer reviewer ya, kandidat peer reviewer itu ya bisa dipilih dari para penulis yang bagus ya. Ada juga jurnal yang begini. Salah satu reviewer yang diusulkan itu adalah dari paper yang paling banyak disitasi di paper itu, misalnya gitu ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Ini ada banyak ya alternatif bagaimana kita menentukan peer reviewer. Yang jelas peer reviewer itu harus sesuai bidang ilmunya. Biasanya kalau peer reviewer yang tidak sesuai itu dia akan menolak gitu ya. Nah peer reviewer ini bisa juga kita dengan memanfaatkan database Scopus. Ya karena di Scopus itu nanti sudah dipetakan ya dari negara mana, H-indeksnya berapa, nanti sudah ada datanya semua. Kalau saya kebetulan sering menggunakan Scopus untuk mencari database peer reviewer ya. Kemudian peer reviewer yang sudah melakukan proses review dan sudah mengembalikan komentarnya, maka usahakan langsung diberi acknowledgement letter ya, dan di-attach sertifikat dari peer reviewernya. Ini karena kalau kita sudah menjadi jurnal internasional, maka peer reviewer itu dari seluruh dunia. Kita tidak mungkin lagi, kalau di Indonesia ada honor gitu ya, tidak mungkin kita akan melakukan itu. Nah, salah satu yang valuable adalah memberikan sertifikat. Ya. Kemudian setelah peer reviewer itu melakukan review dan diberi sertifikat, maka perlu ditambahkan ke dalam list of peer reviewers. Perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, peer reviewer yang ada di dalam list
yang dimasukkan ke dalam list hanyalah peer reviewer yang bersedia melakukan review. Jadi kalau hanya diundang, maka orangnya jangan dimasukkan ke dalam peer reviewer list. Nanti dia setelah bersedia dan dia mereview, maka baru ditambahkan ke dalam website dari list of peer reviewer. Ini yang penting harus kita perhatikan ya. Maka jangan sampai nanti ada hanya asal pasang nama tapi sebenarnya tidak bekerja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh sertifikat peer reviewer ya, ada berbagai macam versi. Silahkan Bapak Ibu bisa mengadopsi yang mana, ada banyak contohnya ya. Ini penting saya kira untuk sertifikat peer reviewer. Tentang jenis-jenis peer review tadi ya, tadi ada 3 jenis ya, ada single blind, ada double blind, dan ada open ya. Nah, saya akan jelaskan yang single blind. Apa yang dimaksud dengan single blind? Jadi yang dimaksud dengan single blind itu adalah penulis tidak tahu siapa yang mereview, tetapi reviewer bisa tahu ini tulisannya siapa. Itu adalah single blind. Nah, salah satu keuntungan dari single blind ini adalah peer reviewer itu bisa melihat tracking ya, bisa men-tracking riwayat tulisan penulis itu sebelumnya. Nah, kalau saya kebetulan menjadi reviewernya Elsevier ya, di jurnal-jurnal Elsevier, saya itu diberi satu tombol untuk bisa melihat tulisan penulis itu di sebelumnya. Sehingga nanti saya bisa bedakan kira-kira apa bedanya paper ini dengan paper dia sebelumnya. Itu yang salah satu keuntungan kalau single blind. Nah, kalau yang kelemahannya ya ini ya, ketidakuntungannya atau kelemahannya adalah kadang-kadang reviewer itu tahu kan nama penulis, itu bisa terjadi konflik of interest ya. Oh, saya nggak suka sama orang itu ya, maka saya komen yang lebih keras lah. Nah, itu adalah kelemahan dari single blind. Sekarang kalau yang double blind. Double blind ini kedua-duanya tidak tahu ya, penulis tidak tahu siapa penulis, penulis tidak tahu siapa yang mereview, yang reviewer juga tidak tahu siapa penulisnya. Nah, keuntungannya adalah ini bisa menghindari terjadinya konflik of interest tadi ya. Tetapi kelemahannya adalah reviewer itu tetap bisa meraba-raba ini papernya siapa, itu bisa di searching dia gampang. Oh, ini mungkin papernya ini. Itu bisa ditebak-tebak juga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ada open review. Berarti open review itu saling bisa melihat ya, penulis bisa melihat reviewernya, reviewernya bisa melihat penulisnya. Nah, ini mempunyai keuntungan. Keuntungannya apa? Kalau open, reviewer itu dalam reviewnya akan benar-benar nge-review yang objektif. Karena kan komennya akan dibaca orang. Dan itu langsung bisa tahu siapa gitu ya. Nah, itu adalah keunggulannya. Jadi ini lebih mungkin sangat objektif gitu ya. Nah, tapi kalau yang kelemahannya adalah kadang-kadang ini juga menjadi masalah kalau tahu ya. Nanti waduh. Jadi akan terjadi conflict of interest juga kalau open review seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana rute manuskrip ya sejak disubmit sampai nanti final decision ya, sampai masuk ke production ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan oleh jurnalnya dan ini harus menjadi kebijakan jurnalnya. Jangan sampai ada jurnal yang proses ini tidak dilakukan dengan baik ya. Jadi ini sudah, kalau saya bikin rutenya ini yang pada umumnya ya seperti ini ya. Mulai dari penulis itu submit, kemudian bagaimana komunikasi kalau belum bagus, skopnya, formatnya, kembalikan lagi penulis, submit lagi ya. Kemudian diperiksa oleh editor atau associate editor, baru masuk ke proses evaluasi ya. Di sini nanti bisa mengundang review ya, reviewer. Tapi bisa juga seorang editor memutuskan decline atau reject sebelum proses review jika memang dari sisi quality di bawah standar. Ini sering saya lakukan juga. Ya, kadang-kadang pagi-pagi sudah mereject 2 paper gara-gara jauh di bawah standar. Ini bisa juga ya. Kemudian proses review, kemudian dikomunikasikan lagi dengan penulis, kemudian nanti ada perbaikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya,
bagaimana cara memeriksa perbaikan dari penulis, apakah minor atau major. Kalau minor cukup editornya, tapi kalau major maka harus dikembalikan lagi ke peer reviewernya, seperti itu ya. Kalau sudah ya sudah sesuai, tinggal diputuskan diterima atau di reject. Tidak semua perbaikan itu bisa diterima juga ya. Kadang-kadang juga ini kok nggak beres-beres, itu bisa juga di reject gitu ya. Nah, alasan reject paper nanti ini akan disampaikan oleh Pak Komang ya terkait dengan substansi, tapi gambarannya seperti ini ya. Seorang editor bagaimana bisa mereject sebelum proses review ya. Mungkin skopnya tidak sesuai, formatnya tidak lengkap, bahasa Inggrisnya terlalu jelek ya. Kemudian papernya ya cuma gitu-gitu aja, mungkin dengan paper sebelumnya hampir sama. Nah, kalau standar-standar minimal ini tidak dipenuhi ya sudah di reject aja sebelum, jangan dilanjutkan ke proses review, nanti kasihan reviewernya. Gitu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa mereject. Ya. Tentang major atau minor tadi sudah saya singgung ya, ini bagaimana tindak lanjutnya, siapa yang memeriksa secara detail tadi saya sudah sampaikan ya. Saya kira itu Bu Dian ya, nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Istadi atas paparannya, sangat menarik sekali. Sedikit saya menyampaikan tadi ringkasan dari paparan Pak Istadi bahwa penting sekali untuk sebuah jurnal dapat terindeks secara global karena dapat memberikan visibilitas internasional dan tentunya untuk mudah menjaring network yang luas yang dapat memberikan keuntungan bagi jurnalnya tersendiri. Ya. Kemudian dalam suatu jurnal setidaknya harus memiliki 3 tim editor yang terdiri dari editor in chief, associate editor, dan editor and board. Tadi juga beliau sudah menjelaskan masing-masing dari peran dan tim editorial tersebut. Lalu yang perlu menjadi penekanan adalah peer review. Peer review dimasukkan ke dalam OJS adalah yang benar-benar bersedia melakukan review. Jadi jangan hanya asal mencatut nama reviewer tanpa kesediaan dari reviewer tersebut. Dan yang terakhir itu jurnal yang baik juga harus selalu mengikuti setiap alur kerja, mulai dari manuskrip hingga sampai artikel siap diterbitkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang dikirimkan untuk Pak Istadi. Coba saya pilih ya Pak Istadi ya. Tadi mana ya, sebentar Pak. Ini ada dari Ibu Dewi Nurul Mustari. Yeah. Pada Pak Istadi terkait dengan peran reviewer eksternal Pak. Apakah dimungkinkan pada terbitan yang sama yang bersangkutan sebagai reviewer dan sebagai penulis? Lalu apakah ada pengaruhnya pada penilaian saat akreditasi jurnal maksudnya Pak? Mohon dijelaskan juga terkait dengan promosi melalui Pablon. Bagaimana mendaftarnya dan apakah ada biayanya Pak? Tadi mungkin karena melihat Pak Istadi banyak sekali link-linknya ya Pak, termasuk juga ID Pablon Pak. Silakan Pak. Ya baik. Jadi untuk reviewer, ada satu jurnal ya, saya pernah submit ke jurnalnya yang diterbitkan Elsevier. Ada satu jurnal yang meminta salah satu kandidat reviewer itu adalah referen atau penulis yang paling banyak disitasi. Itu bisa seperti itu ya. Itu adalah peer reviewer-nya. Nah, apakah bisa juga dari penulis ya? Sebenarnya kalau masalah reviewer itu tidak, kita kan sebagai editor nggak pernah melihat ini menulis di nomor ini enggak atau tidak gitu kan, enggak. Makanya yang reviewer ini adalah ya sudah profesional saja begitu kan. Nah kalau pas kebetulan
dalam satu nomor itu dia juga menulis, ya nggak ada masalah. Karena proses reviewnya kan tadi ada single blind dan ada double blind ya. Jadi tidak mungkin ada konflik of interest terkait dengan reviewer eksternal tersebut ya dalam satu nomor terbitan. Jadi itu nggak ada masalah seperti itu. Karena bisa jadi misalnya ya saya submit ke jurnal A di Elsevier ya. Saya juga kebetulan reviewer juga di jurnal itu gitu. Nggak ada masalah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi dengan Publon atau profil Scopus itu gratis saja, tidak ada bayar ya. Termasuk tadi ada yang tanya Mr. Derek ya, di indexing di Scopus itu membayar, we have to pay or not to Scopus. Itu adalah free of charge. Indexing, semua indexing itu tidak membayar. Ya, Bulletin of Chemical Reaction Engineering tidak membayar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal buat aja profilnya mau di ResearchGate atau mana itu free saja gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Haryanti. Izin bertanya Pak, beliau adalah Editor in Chief Jurnal Heritage of Nusantara dari Litbang Kemenak. Kira-kira di mana layaknya para pimpinan ditaruh namanya dalam editorial team? Bolehkah diberikan slot pada advisory editors? Dan untuk editorial konsep, sebagaimana dijelaskan oleh Alex dan Derek tadi, di mana layaknya ditaruh untuk editorial ini, Pak? Terima kasih. Baik. Ini yang masalah di tempat kita ya. Kadang-kadang kalau namanya tidak ditaruh di dalam board, nanti uangnya tidak keluar ya, anggaran atau budgetnya tidak keluar. Ini yang kadang-kadang masalah. Tapi seperti di kampus saya ya di Undip, namanya nggak masuk tetap uangnya bisa keluar, nggak ada masalah. Jadi itu ada beberapa persepsi, ada yang mungkin terlalu strict seperti itu, ada yang tidak. Karena apa? Kalau itu sampai terjadi nanti repot. Oh, editor in chief-nya nanti apa? Dean. Kan impossible ya. Misalnya dekannya sebagai editor in chief ya, misalnya seperti itu, atau rektornya. Nah, ini agak repot seperti itu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau yang di heritage tadi kebetulan ada pimpinannya, bagaimana cara menaruhnya? Nah, jangan dimasukkan ke dalam editorial board ya, karena kalau di CSAB Scopus yang namanya editorial board itu adalah pakar, experts. Jadi jangan sampai orang yang tidak punya expertise dalam bidang ilmu itu dimasukkan ke dalam kelompok yang advisory editorial board. Jadi buat aja istilah apa gitu ya yang terkait dengan itu, tapi jangan sampai masuk ke editor in chief, section editor atau editorial board. Mungkin bisa membuat istilah lain lagi, advisory tapi jangan editorial board gitu ya. Itu advisory panel tapi bukan yang jangan berarti yang expert, nanti menjadi bias ya gitu. Oke. Ya baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Ini dari Ibu Cimi Ilmiawati. Apakah jurnal yang dikelola oleh Pak Istadi menggunakan platform Digital Commons? Jika iya, sejak kapan Pak? Lalu apakah editorial board bekerja menurut periode tertentu atau selamanya? Dan apakah ada reward untuk tim editor? Bagaimana juga cara untuk memantau kinerja para editor, Pak? Oke, baik. Jurnal yang saya kelola, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, itu menggunakan Open Journal System ya. Kebetulan di kampus kami di Undip, tim IT-nya sangat support to develop the OJS ya. Jadi fitur-fitur yang ada di OJS itu dikembangkan ya, as combination of editorial manager and then also likes in the digital common. Jadi itu sudah dikombinasikan di dalam OJS di Universitas Diponegoro ya. Kemudian tentang editorial ya, bagaimana kebetulan jurnal saya itu kan internasional ya, jadi ada 2 section editor itu from Thailand, Malaysia,
ya, and then one editor itu dari Finland ya, from Finland, H index is 75. Nah, saya tidak mungkin memberikan semacam honor ya. Jadi tidak mungkin kalau di jurnal-jurnal internasional is not common ya, kita to pay the reviewer and so on ya. Jadi kalau saya sih lebih prefer kita berikan sertifikat ya. Dan kalau mungkin saya dengan Derek Duncombe, Alexander itu di Facebook kan komunitasnya ya, atau kita membentuk semacam international collaboration ya, between editor from Bulletin and then from other editor ya dari jurnal-jurnal lain, nanti bisa juga komunikasi seperti itu. Jadi mungkin atmosfer scientific jurnal itu ada, dan itu mungkin lebih memuaskan ya dibandingkan dengan tadi ada salary atau berapa mungkin ya. Itu yang seperti itu mungkin ya. Masih ada yang belum saya jawab? Sudah Pak. Ini pertanyaan banyak sekali Pak tentang penamaan jurnal Pak. Salah satunya dari Ibu Irma Riani, Editor in Chief of Wawasan, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya dari Universitas Islam Sunan Giri Jati. Ya. Pertanyaannya untuk submit ke Scopus Pak, apakah nama jurnal harus diterjemahkan dulu atau seperti apa adanya saja seperti nama jurnal Bu Irma, begitu Pak? Ya. Oke, bagus. Jadi ini pengalaman Pak Komang ya. Pak Komang kan dulu media peternakan ya. Media peternakan itu menggunakan bahasa Indonesia. The title of the journal in Indonesian ya. Media peternakan. Itu nggak ada masalah. Itu juga dapat terindeks di Scopus. So untuk nama jurnal saya kira tidak ada masalah. Bahkan full text in Indonesian is also can be covered in Scopus database. So apalagi nama jurnal ya, nama jurnal nggak ada masalah. Saya kira nggak ada masalah. Kalau nanti mau berubah nama itu lain cerita ya. Jurnal juga boleh change the name from Indonesian to English, itu boleh juga itu. Tapi nggak ada masalah. Ya, bukan menghambat ya suatu jurnal untuk diindeks Scopus ketika namanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Iya Pak, tadi Pak menindaklanjuti pertanyaan Bapak tadi, jawaban Bapak terkait sertifikat kepada reviewer itu diberikan setiap terbitan kepada reviewer atau bagaimana Pak? Oke. Itu ada pertanyaan dari Gilsenta. Oke. Jadi kalau jurnal saya ya, mungkin jurnal lain akan beda lagi. Seperti apakah seorang peer reviewer itu dalam 1 bulan itu memeriksa 2 paper, 3 paper, atau 1 paper ya. Kalau saya, pengalaman saya, seorang peer reviewer, dia mereview 2 paper, itu tidak bagus. Karena apa? Dia nanti akan mudah bosan. Mungkin dia akan mereview, 4 paper, After that, they are not able to review again ya. Jadi kalau saya sih saya bikin basisnya itu kalau setiap reviewer tuh 1 bulan 1 paper. Harus kita cari reviewer yang lain lagi karena tidak mungkin orang akan banyak waktunya ya untuk mereview. Jadi basisnya 1 bulan sehingga nanti sertifikatnya pun kita buat basisnya adalah monthly certificate ya, seperti itu. Pak, ini mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Oke. Dari Pak Suryana Yusuf. Iya. Single blind atau double blind tadi disebutkan memiliki keuntungan dan kelemahan yang sama. Dalam hal ini yang memiliki bobot penilaian yang baik, sebaiknya mengambil yang mana Pak? Oke. Saya akan cerita ya, kebanyakan jurnal-jurnal yang dipublish oleh Elsevier itu adalah menggunakan single blind ya, semacam di Catalysis ya, Chemical Engineering Journal, kemudian Catalysis Communication, semua dari jurnal-jurnal Elsevier itu kebanyakan adalah menggunakan single blind. Karena apa? Saya sebagai reviewer, I have to track the track record of these authors. So itu menggunakan yang single blind. Tapi kalau yang double blind itu kan
ketika jurnal itu khawatir ya terkait dengan konflik of interest ya between the reviewer dan author, itu bisa menggunakan double blind. Tapi single blind dan double blind di akreditasi jurnal juga tidak punya bobot yang berbeda, jadi sama saja penilaiannya gitu ya. Hanya ketika jurnal itu ada khawatir tentang konflik of interest or not, maka dia bisa menggunakan yang double blind ya. Gitu, Mbak. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Istadi sudah meluangkan waktunya. Saya beri aplaus dulu Pak untuk Pak Istadi, Pak. Terima kasih banyak. Ya, semoga paparan dari Pak Istadi itu dapat memperdalam peran para editor yang hadir di sini untuk pengelolaan jurnal